Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua diberikan kesehatan dan semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan selalu kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bertemu dengan saya. Ini pada kesempatan kali ini kita bertemu di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, di mana kita bertemu di pertemuan yang ketiga, mahasiswaku semuanya. Jadi kita akan membahas atau mengulas nanti beberapa hal seputaran tentang hukum ketenagakerjaan. Yang kemarin 2 kali pertemuan kita sudah membahas beberapa hal terkait tentang ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, sejarah hukum ketenagakerjaan, kemudian pengertian gambaran umum tentang hukum ketenagakerjaan seperti apa. Nah, di pertemuan kali ini langsung saja kita akan membahas beberapa hal di mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini. Baik, pokok bahasan yang pertama kita akan mengulas tentang makna dan tujuan dari bekerja itu sendiri apa. Jadi seseorang atau orang itu melakukan suatu bentuk pekerjaan di mana pekerjaan itu baik bekerja sendiri ataupun bekerja dengan instansi pemerintah ataupun swasta, itu seperti apa sih tujuannya, kemudian makna yang terkandung di balik itu semua itu apa sih, itu nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam ilmu hukum. Nah, ini juga ada sangkut pautnya juga, kenapa ketenagakerjaan itu kita pelajari di ranah ilmu hukum. Kenapa sih arti pentingnya hukum ketenagakerjaan ini dipelajarin, kita akan ulas juga nanti. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang pengawasan pemerintah. Karena hukum ketenagakerjaan ini juga ruang lingkupnya merupakan suatu hukum publik, yang mana hukum publik berkaitan dengan pengaturan yang diberikan oleh pemerintah yang berkaitan secara umum untuk publik, untuk masyarakat luas, sehingga di situ harus ada jaminan di mana bisa terlaksana dengan baik. Jaminan seperti apa, perlindungan hukum seperti apa, ya salah satunya itu adalah bentuk dari pengawasan pemerintah. Gitu. Baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama terkait tentang makna kerja. Makna kerja saya awali dengan pertanyaan mengapa bekerja seperti itu. Kenapa orang harus bekerja seperti itu. Nah, ini katanya juga dengan apa yang kita maksud tadi. Kenapa orang bekerja dan makna dari orang bekerja itu seperti apa sih seperti itu. Nah, orang-orang bekerja karena memang ada sesuatu hal yang dia inginkan, begitu kan? Ada sesuatu hal yang ingin diraih, atau tujuan dari adanya orang bekerja itu yang benar-benar harus digapai seperti itu. Nah, alasan atau tujuan mengapa seorang bekerja itu adalah, atau alasan yang mendasari itu adalah bagaimana seseorang bisa untuk mendapatkan upah atau untuk mencari nafkah. Dengan ada yang mencari nafkah, kemudian seseorang mendapat imbalan berupa apa? Berupa upah ataupun gaji. Nah, di mana imbalan tersebut dimaksud adalah untuk mendapatkan hal-hal yang mendasar yang kita butuhkan. Nah, yang kita bisa terus, agar seorang itu bisa terus untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan adanya suatu pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian akan kita ulas tujuan dari bekerja itu sendiri apa sebelumnya yang sudah kita sampaikan tentang makna seorang bekerja, karena memang seseorang itu bekerja karena dengan tujuan untuk mencari nafkah. Bagaimana mencari nafkah? Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup seperti apa ya? Untuk mencukupi kebutuhan hidup, sandang, pangan, dan papan, yang itu merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia seperti itu. Nah, sekarang kita sampaikan juga, kita pelajari tentang tujuan dari bekerja itu apa seperti itu. Nah, tujuan yang lebih tinggi dari tingkatan yang untuk orang bekerja itu adalah untuk berkarir. Berkarir itu sendiri yang dimaksud adalah pengembangan diri atau kemampuan diri seseorang. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan diri atau memajukan dirinya sendiri itu dengan cara menghasilkan sesuatu seperti itu. Bagaimana caranya untuk menghasilkan sesuatu? Yaitu dengan usaha, dengan adanya suatu lingkup atau lini pekerjaan. Misalnya ada yang pandai menulis, kemudian ada yang pandai menggambar, ada yang pandai menghitung, ada yang pandai mengajar, ada yang pandai bermain musik, dan lain sebagainya. Nah,
dengan bekerja itu keahlian yang mereka atau seorang yang memiliki keahlian tersebut dapat tersalurkan nih. Jadi semakin baik dan dapat semakin berkembang. Nah, yang kemudian dari apa yang dimiliki atau kemampuan tersebut itu kemudian bisa bisa mendapatkan suatu income, pemasukan. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tersebut? Ya, caranya adalah dengan mengusahakan untuk bisa istilahnya itu bisa dijadikan sebagai suatu lingkup atau lini pekerjaan. Nah, dari situ ini nanti akan posisinya menjadi semakin berkembang dalam hal lingkup pekerjaannya, yang mana semakin meningkat berkembang, yang dimana disebut itu bisa dikatakan sebagai karir. Nah, tujuan dari bekerja tadi yang saya sampaikan di awal itu adalah intinya adalah untuk berkarir sendiri sesuai dengan kemampuan dan keahlian, begitu ya. Kemampuan dan keahlian di bidang atau profesi yang dimiliki oleh seseorang. Profesi atau bidang itu didapat dari keilmuannya, misalkan dari sekolah dulu seperti apa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, khususannya, yang mana dari berkarir tersebut kemudian memunculkan adanya pekerjaan atau yang bisa disebut sebagai karir, seperti itu istilah yang masuk dalam lingkup pekerjaan. Nah, jadi mengapa bekerja? Di sini sudah jelas bahwa manusia itu atau seseorang itu membutuhkan sesuatu untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Bagaimana untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya? Ya itulah salah satunya dengan usaha bekerja yang kalau bisa sesuai dengan ilmu atau bidang keilmuan atau kajian disiplin ilmunya masing-masing berdasarkan keahliannya masing-masing. Itulah yang mendasari kenapa orang bekerja, karena adanya tuntutan. Intinya orang bekerja itu karena adanya tuntutan untuk mencukupi kebutuhan hidup baik dari segi material maupun imaterial, untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, seperti itu. Begitu ya, mahasiswaku sekalian. Jadi intinya di sini seseorang yang bekerja itu bahwa mereka itu bekerja dengan keahlian sendiri. Orang yang bekerja ini dia kemudian bisa mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing, kemudian dapat mencapai atau dapat terwujud tujuan dari seseorang tersebut dalam bekerja. Oke, jadi saya tekankan kembali kenapa orang bekerja itu ada 3 hal dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama itu untuk mencari nafkah, kemudian yang kedua itu adalah untuk mengembangkan dirinya, untuk lebih membuat dirinya itu menjadi lebih berprestasi, kemudian menjadi lebih baik, untuk bagaimana seseorang dapat mengembangkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah seseorang bekerja adalah untuk menjalankan panggilan hidupnya. Jadi dasarnya itu tadi, kenapa pekerjaan itu bisa mudah untuk dilakukan seseorang, karena pekerjaan itu berdasarkan pada berdasarkan pada memang suatu keinginan sendiri dari dalam diri seseorang. Setiap orang itu bekerja yang mana pekerjaan tersebut dapat memberikan sesuatu yang membahagiakan. Jadi seorang itu bekerja merasa bahagia, kemudian dapat memenuhi panggilan hidupnya sehingga dapat menjalankan panggilan hidupnya, atau sehingga dapat menciptakan atau dapat istilahnya mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Jadi ada 3 hal intinya seseorang itu bekerja. Yang pertama itu adalah untuk mencari nafkah, kemudian yang kedua untuk mengembangkan diri, dan yang ketiga merupakan suatu panggilan hidup seseorang, seperti itu. Oke, kita lanjut. Arti kerja bagi manusia. Baik, yang mana tadi bekerja itu merupakan hakikatnya merupakan kewajiban dasar manusia. Kemudian yang kedua, kerja merupakan bagian kodrati dan integral dari kehidupan manusia. Oleh karenanya memang seseorang itu membutuhkan pekerjaan untuk dapat mencapai memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu. Kemudian makna kerja, apa yang dimaksud di sini makna kerja? Jadi nanti yang dimaksud dari makna kerja itu sendiri adalah bahwa seorang bekerja itu harus mempunyai suatu hal yang ingin dicapai agar
makna kerja tersebut dapat terpenuhi. Jadi apa makna kerja itu? Makna kerja itu merupakan suatu sekumpulan konsep di mana konsep tersebut berupa suatu nilai dan keyakinan mengenai hakikat pemahaman pekerjaan yang telah dilakukan, gambaran yang telah dilakukan, dan beberapa hal yang mana seberapa penting interpretasi terhadap kerja dalam konteks kehidupan tersebut. Makna kerja ini biasanya diperoleh melalui proses pembuatan perasaan yang didorong oleh kebutuhan untuk menetapkan tujuan yang mendalam dan tujuan yang paling akhir dari pekerjaan tersebut. Jadi makna kerja ini secara singkat bahwa mana didefinisikan merupakan suatu proses yang mana proses itu timbul dari dalam diri seseorang, dari perasaan seseorang, yang mana perasaan tersebut didorong oleh kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Ya, kebutuhan untuk menetapkan tujuan yang mendalam dan tujuan yang paling akhir dari pekerjaan, yaitu untuk mendapatkan sesuatu imbalan atau nafkah atau upah, di mana untuk mencukupi kebutuhan hidup seseorang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan makna kerja. Merupakan suatu dorongan dari dalam diri seseorang, perasaan seseorang, di mana dorongan tersebut itu diperoleh karena kebutuhan, yang mana kebutuhan tersebut untuk menetapkan atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti itu. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mendorong dari makna kerja itu sendiri? Faktor kerja yang mendorong atau mempengaruhi dari makna kerja itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan ulas terkait tentang 3 hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari makna kerja itu sendiri, bagaimana seseorang terdorong untuk kemudian bisa menjalankan aktivitas, untuk kemudian bisa bekerja, yang mana bekerja tersebut untuk dapat mencapai tujuan dari yang diinginkan oleh seseorang itu sendiri ya. Faktornya yang pertama berasal dari dalam diri sendiri, kemudian yang kedua dari faktor orang lain, dan ketiga dari konteks pekerjaannya. Nah, faktor yang pertama ini faktor yang disebut berasal dari dalam diri sendiri. Nah, faktor yang berasal dari diri sendiri ini, makna kerja itu dapat timbul dari dalam diri sendiri seseorang. Nah, hal-hal yang dapat menjadi pendorong munculnya dari makna kerja yang berasal dari dalam diri seseorang itu, yang pertama itu didasari karena nilai, yang mana di sini yang dimaksud adalah nilai kerja dari seseorang itu sendiri, dari pribadi seseorang itu sendiri. Nah, misalkan di sini diartikan nilai kerja itu adalah merupakan suatu tahapan terakhir yang mana seseorang itu dapatkan. Tahapan terakhir seseorang dalam menginginkan dan merasakan dirinya merasakan dirinya yang seharusnya mampu menyadari saat-saat individu bekerja. Nah, intinya nilai kerja ini terbentuk dari pengalaman kerja, yang mana pengalaman kerja itu pengalaman yang secara berkesinambungan dilakukan oleh seseorang tersebut. Nilai kerja itu didapat dari bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya yang dari awal sampai dengan akhir, yang kemudian biasanya di sini nilai kerja kan seseorang itu bekerja misalkan di suatu perusahaan atau di suatu instansi seperti itu, pasti ada struktural yang mengawasi di bidang terkait tentang itu. Misalkan manajer, nah manajer dalam suatu perusahaan mengawasi seseorang dalam bekerja. Nah, manajer itu mempunyai kewajiban untuk menilai seseorang dalam bekerja tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi makna kerja itu sendiri yang seseorang menjadikan kemudian dia serius untuk bekerja, ya karena seseorang tersebut mempunyai tanggung jawab, yang tanggung jawab tersebut dilaporkan oleh seorang manajer, yang mana manajer tersebut nanti akhirnya untuk menilai apakah seseorang itu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi nilai sendiri itu merupakan hal yang mendorong munculnya makna kerja dari lingkup diri sendiri. Nah, selain nilai kerja, itu yang kedua ada istilahnya motivasi. Motivasi ini teman-teman tahu, mahasiswaku semuanya pasti tahu seseorang bagaimana sesuatu itu dapat mendorong seseorang untuk bisa melakukan sesuatu hal karena berdasarkan kepada keinginan sendiri, atau di mana seseorang mengalami perasaan yang positif saat bekerja agar pekerjaannya itu bisa berjalan secara lebih efektif. Makanya motivasi ini sangat penting dalam lingkup pekerjaan yang mempengaruhi seseorang dalam hal bekerja. Motivasi ini juga diperlukan, makanya ketika perusahaan itu bagaimana
mengelola tenaga kerja yang bekerja di situ, agar tenaga kerja yang bekerja itu tidak mengalami suatu tekanan, tidak mengalami stres dan lain sebagainya. Makanya memerlukan adanya suatu motivasi kerja. Sehingga dengan kata lain, ketika seseorang merasa bahwa bekerja itu sebagai sesuatu hal yang bermakna, maka motivasi kerja itu akan tumbuh seperti itu. Nah, sehingga orang yang bekerja tersebut dapat memaknai kerja dan memunculkan makna kerja bagi dirinya, sehingga seseorang tersebut dapat bersemangat dalam bekerja. Nah, itu faktor yang mempengaruhi diri sendiri dalam seseorang itu memaknai adanya makna kerja itu seperti apa, adanya motivasi. Kemudian yang ketiga itu adanya kepercayaan yang bisa mempengaruhi atau mendorong munculnya makna kerja dalam diri seseorang. Karena ketika bekerja tidak dipercaya oleh atasan, ya itu nanti menyebabkan diri seseorang itu menjadi tidak nyaman, kemudian tidak percaya diri, sehingga menyebabkan pekerjaannya juga tidak maksimal seperti itu. Oke, yang kedua faktor yang mempengaruhi makna kerja itu adalah orang lain. Orang lain di sini itu ada ada seseorang atau pihak ketiga yang mana dapat mempengaruhi orang tersebut dalam bekerja. Makna kerja ini bersumber dari orang lain atau dari luar, seperti orang-orang yang ada di sekitar pekerja itu sendiri. Siapa yang orang-orang yang berada di sekitar pekerja itu yang bisa? Yang pertama itu adalah pegawai lain atau rekan sejawat dalam seseorang itu bekerja. Itu bisa mempengaruhi nanti makna kerja seseorang itu dalam bekerja. Nah, orang lain itu pihak ketiganya itu yang pertama itu adalah rekan kerja. Kemudian yang kedua itu adalah pimpinan. Kemudian yang ketiga itu komunitas atau grup di lingkup pekerjaan tersebut. Yang keempat itu lingkup keluarga. Gitu. Nah, orang-orang yang ada di sekitar pekerja inilah yang bisa mempengaruhi orang tersebut dalam memaknai bekerja itu apa sih? Kenapa bekerja itu sangat penting sekali seperti itu. Begitu. Terutama keluarga, karena keluarga ini dapat meletakkan beban pada pekerjaan seseorang melalui tuntutan waktu atau seseorang itu merasa terbebani karena adanya tuntutan dari keluarga. Makanya memang diperlukan adanya suatu usaha untuk bisa mencukupi bagaimana kebutuhan keluarga itu dapat terpenuhi. Sehingga orang-orang yang ada di luar dari seorang pekerja ini harus juga bisa memberikan makna agar seseorang tersebut bisa dengan baik dalam menjalankan lingkup pekerjaannya gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi makna kerja yang lainnya itu adalah konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan ini juga menjadi sumber munculnya makna bekerja. Konteks pekerjaan ini berkaitan dengan lingkungan perusahaan. Nah, jadi lingkungan perusahaan atau tempat kerja yang mana selain dari lingkup subjek yang dimaksud oleh pihak luar tadi seperti pegawai atau rekan kerja, kemudian pimpinan, kemudian organisasi, kemudian yang keempat tadi ada keluarga, itu adalah subjek yang mempengaruhi orang lain tersebut, orang lain yang mempengaruhi si pekerja itu sendiri. Kalau ini konteksnya pekerjaannya, jadi pekerjaan itu adalah suatu lingkup atau kata dasarnya adalah kata kerja, konteks pekerjaan, di mana lingkungan dari pekerjaan perusahaan tersebut, yang mana di sini bisa dikatakan misalkan keuangan dari segi pekerjaan itu sendiri, bagaimana pengelolaan keuangan dari perusahaan itu sendiri, konteks pekerjaan, sehingga mempengaruhi seseorang itu bisa untuk memaknai pekerjaannya sendiri. Seseorang pasti memikirkan ketika mau mendaftarkan di perusahaan, pasti harus tahu bagaimana keuangan yang nantinya akan didapatkan, begitu intensif yang seharusnya akan didapatkan oleh seorang pekerja itu berapa, itu harus diketahui seorang di awal ketika mungkin dalam seleksi masuk instansi tersebut. Nah, itu penting karena untuk mempengaruhi makna kerja seseorang. Itu istilahnya dalam konteks pekerjaan. Salah satunya adalah keuangan. Kemudian yang kedua itu adalah dari segi misi dari instansi atau organisasi yang akan kita akan kita berikan berikan suatu jasa kita ke perusahaan tersebut. Nah, organisasi ini memainkan peran penting dalam bagaimana karyawan menginterpretasikan kerjanya, begitu. Misi organisasi ini penting
agar tujuan dasar nilai-nilai dan kemudian tujuan dari sebuah organisasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi tadi seseorang agar bisa memberikan makna kerja bagi dirinya sendiri, agar tahu bagaimana pengelolaan keuangan dari perusahaan itu seperti apa, intensif yang akan dia dapatkan seperti apa, kemudian misi dari perusahaan atau instansinya juga itu seperti apa, baik atau buruk. Ketika baik, maka seseorang itu akan semangat untuk bisa lebih baik untuk bekerja, begitu ya. Oke, itu kaitannya dengan makna kerja dan faktor yang mempengaruhi makna kerja itu sendiri. Kemudian kita akan pelajari terkait tentang tujuan pembangunan ketenagakerjaan sekarang. Baik, tujuan pembangunan ketenagakerjaan ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan itu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Ya, ini sudah jelas ya teman-teman semuanya ya, bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan ini artinya bahwa ketenagakerjaan memang sangat penting untuk diatur dalam suatu rumusan peraturan, yang mana rumusan peraturan tersebut nanti digunakan sebagai pedoman atau patokan seseorang dalam bekerja, agar hak dan kewajiban dari pekerja maupun pemberi kerja itu dapat terpenuhi, sehingga perlu adanya tujuan pembangunan ketenagakerjaan ini, yang mana diatur dalam aturan dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 4. Ada 3 hal yang teman-teman bisa baca di slide tersebut, begitu. Oke, akan saya lanjutkan saja. Yang selanjutnya, mohon maaf, ini tadi yang keempat, ada meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Oke, itu sudah jelas ya. Jadi ada 4 tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Akan saya bacakan. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kedua, mewujudkan pemerataan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini yang menjadi tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Selanjutnya, definisi dari hukum ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bisa dibaca dari sini bahwa hukum ketenagakerjaan itu segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama kerja, dan sesudah hubungan kerja. Nah, apa maksud dari definisi tersebut? Gitu kan ya. Jadi bagaimana seseorang itu bekerja, erat kaitannya dengan tenaga kerja, maka perlu adanya suatu hukum ketenagakerjaan, sehingga hukum ketenagakerjaan itu sendiri didefinisikan sebagai segala peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum kerja, selama bekerja, dan sesudah hubungan kerja. Yang pertama akan saya jelaskan terkait tentang sebelum kerja. Di sini apa maksudnya, atau makna dari definisi hukum ketenagakerjaan yang sebelum bekerja. Oke, baik teman-teman, kita harus ketahui bahwa masa sebelum bekerja ini mungkin teman-teman bisa mengenal ketika seseorang akan mengajukan suatu lowongan pekerjaan atau mengajukan untuk melamar pekerjaan. Nah, ini disebut, bisa dimaknai juga itu masa sebelum kerja. Sebelum seseorang ditetapkan dia itu sebagai pekerja, maka akan ada syarat atau prosedural terlebih dahulu yang harus diselesaikan. Seperti itu kan ya. Bagaimana syarat atau prosedural itu harus diselesaikan? Ya, dengan syarat atau prosedur tersebut merupakan suatu langkah seseorang sebelum kerja atau sebelum memasuki masa kerja. Nah, jadi
ketika suatu perusahaan atau instansi membuka lowongan pekerjaan pengadaan tenaga kerja, yang mana pengadaan tenaga kerja ini meliputi pengaturan lowongan kerja, kemudian pengerahan dan penempatan tenaga kerja. Hal ini penting dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Ini masuk di dalam masa sebelum bekerja. Begitu. Jadi, masa sebelum bekerja ini masuk ke dalam ranah masalah pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja yaitu tadi berawal dari adanya pengaturan lowongan kerja. Pengaturan lowongan kerja salah satunya adalah dengan menerapkan berbagai syarat-syarat yang diatur agar seseorang bisa diterima bekerja itu seperti apa sih. Kemudian pengaturan perundang-undangan, pengaturan terkait pengerahan dan penetapan dari tenaga kerja itu sendiri, sehingga apakah bisa diterima atau tidak. Nah, masa sebelum kerja ini itu juga dilindungi oleh beberapa aturan hukum seperti Undang-Undang tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981. Kemudian jelas Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri seperti itu. Nah, ini juga sangat penting masa sebelum bekerja ini diperhatikan oleh instansi atau perusahaan dalam menempatkan seseorang di lingkup pekerjaannya. Oke. Kemudian masa selama bekerja. Nah, masa selama bekerja ini kita tahu bahwa di mana seseorang ketika sudah dinyatakan diterima oleh suatu perusahaan atau instansi berdasarkan pada syarat yang sudah dipenuhi oleh si pekerja ini sendiri, begitu ya. Nah, masa selama bekerja ini berarti sudah masuk adanya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Hubungan kerja ini mendapatkan perhatian karena di masa itu merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Sedemikian pentingnya hubungan kerja tersebut, sehingga dengan adanya suatu hubungan tersebut itu kemudian memunculkan adanya suatu campur tangan pemerintah di situ. Bagaimana pemerintah mengatur selama hubungan kerja itu berlangsung. Nah, pemerintah itu mengatur agar bisa dipedomani oleh setiap perusahaan atau setiap instansi yang mempekerjakan si pekerja itu sendiri. Melalui langkah inilah kemudian semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja, agar terlindungi hak dan kewajiban dari si pekerja dan keberlangsungan dari usaha instansi atau perusahaan itu sendiri, begitu. Nah, hubungan kerja ini dialami selama masa bekerja. Masa selama bekerja itu rakyatnya dengan hubungan kerja, begitu ya. Hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, yang mana ada campur tangan juga oleh pemerintah, di mana pemerintah selaku pengawas untuk mengawasi bagaimana jalannya suatu produktivitas perusahaan itu berlangsung. Mengawasi hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja itu seperti apa. Nah, selama bekerja ini, si pekerja maupun pemberi kerja itu juga terikat oleh adanya suatu perjanjian, baik itu perjanjian antar waktu maupun perjanjian yang tidak terbatas oleh waktu. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama di materi selanjutnya, begitu. Dan selain perjanjian itu juga ada perjanjian perjanjian bersama, gitu, atau PKB, perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan pemberi kerja. Nah, itu diatur di dalam masa selama bekerja, sehingga oleh karena itu di dalam masa selama bekerja ini diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di mana secara generalis hubungan kerja ini diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata dan buku kedua KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mana antara lain juga aturannya yang mendasari juga itu ada undang-undang juga, undang-undang misalkan nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan serikat buruh, yang itu jelas antara hubungan serikat pekerja dengan pemberi pekerja yang secara detail mengatur tentang itu. Kemudian yang mendasari juga adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketika terjadi sudah adanya hubungan kerja, ketika ada permasalahan atau konflik, maka
Maka kemudian diselesaikanlah permasalahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengadopsi atau mendasari seseorang ketika bekerja atau masa selama bekerja, begitu. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan masih banyak lagi peraturan yang lainnya. Yang jelas peraturan tentang hukum ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 itu yang selalu mendasari semua lingkup atau lini pekerjaan yang ada, begitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang mana hubungan segala peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja di mana masa sesudah hubungan kerja. Nah, masa sesudah hubungan kerja ini sudah jelas di mana atau bagaimana pengaturannya. Berbeda dengan sebelum kerja. Sebelum kerja tadi bahwa seseorang sebelum masuk atau sebelum dipastikan bekerja di dalam suatu lingkup perusahaan atau instansi tersebut. Masa sesudah hubungan kerja ini erat kaitannya teman-teman tahu atau mahasiswaku semuanya tahu kaitannya dengan jaminan hari tua, kemudian adanya pensiun, kemudian segala sesuatu yang mana itu dijamin di dalam suatu perjanjian kerja ketika seseorang sudah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja, misalkan berdasarkan oleh waktu, kan seseorang itu bekerja ditetapkan sebagai pegawai dalam masa waktu selama 4 tahun. Nah, ketika selama 4 tahun itu sudah selesai bekerja, maka ada beberapa ketentuan yang harus diindahkan atau yang harus diperhatikan, yang mana peraturan tersebut terkait tentang tunjangan-tunjangan yang akan didapatkan oleh seseorang yang sudah menyelesaikan pekerjaan yang didasarkan oleh waktu tersebut. Sesudah hubungan kerja itu yang dimaksud seperti itu. Bagaimana seseorang mendapatkan hak yang seharusnya dia dapat, seperti hak mendapatkan gaji atau tunjangan pensiun, kemudian tunjangan hari tua, atau ketika seorang bekerja kemudian diberhentikan karena adanya suatu penyakit, yaitu sesuai yang diperjanjikan ketika selama masa kerja. Itulah yang dimaksud sesudah hubungan kerja. Sehingga hukum ketenagakerjaan ini sudah mengadopsi bagaimana pekerja maupun pemberi kerja itu diatur baik sebelum kerja, selama bekerja maupun sesudah kerja. Jadi perlindungan hukumnya itu sudah jelas sekali teradopsi di dalam definisi hukum ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli. Yang pertama, Prof. Imam Supomo yang mendefinisikan bahwa hukum ketenagakerjaan itu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Jelas ya di sini, seorang bekerja dengan pihak lain dengan menerima upah. Sesuai dengan makna kerja yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa tujuan akhir dari adanya orang bekerja itu adalah mendapatkan upah atau imbalan. Kemudian sama juga pendapatnya Ali Mulenar, yang mana hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan ini adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau bekerja pada orang lain, gitu ya. Kemudian definisi ketiga pengertian hukum ketenagakerjaan menurut ahli yaitu M. Mok. Hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Jadi hukum perburuan hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain. Jadi hampir sama semua bahwa hukum ketenagakerjaan ini bagaimana peraturan itu dapat melindungi tiap pekerja, baik pekerja yang di lingkup swasta maupun instansi pemerintahan, mendapatkan hak yang sama, menerima upah, kemudian diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya memang dia dapat. Gitu ya. Oke, materi selanjutnya akan saya lanjutkan di video pembelajaran yang kedua ya. Karena ini waktunya sudah 30 menit, agar nanti teman-teman tidak bosan untuk selalu mendengarkan secara berkelanjutan. Oke,
materi yang pertama untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.